Baca dari inna fi khalqi, bacanya dari situ. Inna fi, biar nyambung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة ربنا إنك من تدخل النار أي الخلود فيها فقد أخزيته أهلته وما للظالمين من الكافرين فيه وضع الظاهر موضع مجمل إشعار بتخصيص الخزي به من أي من زائدة أنصار يمنعونهم من عذاب الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان أي إليه وهو محمد اللهم صل وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر الغط عنا سيئاتنا فلا تبهرنا بالعقاب عليها وتوفنا اخرج أرواحنا معا في جنة الأبرار مع الأبرار أي في جنة الأنبياء الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin داعي الناس إلى طريق الإيمان وعلى آله وصحبه الفائزين بدخول الجنان أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah,
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, hadiahkan, kirimkan juga wabil khusus untuk guru kita Hadratul Walid Fadilatul Mukarramul Muhtaram Bapak Haji Ahmad Muhajir. Mudah-mudahan kubur beliau dijadikan satu dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kepada seluruh orang tua kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ada di bahasan akhir dalam surah Al-Imran. Pada bahasan yang lalu kita membahas ayat 190, 191 yang tadi oleh Ustaz Faisal juga kita minta untuk dibaca agar ada ingatan bagi kita, karena masih keterkaitan yang kuat dengan ayat ini. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Bahasan kita sekarang masih merupakan doa, permintaan, harapan. Sekaligus ini ada satu kesadaran di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang kita ajukan, kalimatnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Diulang lagi di sini kalimat Rabbana. Ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini diulang lagi Rabbana. Ayat selanjutnya dan berikutnya juga Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ada lagi Rabbana lagi. Ini Rabbana, 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 apa maksudnya? Ada bagian dalam ulumul Quran, kajiannya, sudut pandangnya, aspeknya, ada nahwu, ada balaghah. Ini namanya balaghah. Ada tikrar, ada pengulangan.
Maksudnya apa? Diulang Rabbana, 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 Rabbana. Maksud diulang di sini Rabbana, Rabbana, pertama li ajlil khudu'i, untuk menunjukkan khudu', ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudu', tunduk. Jadi jangan minta kepada Allah dengan cara yang congkak. Ya Allah, udah sini Pak, bagi apa? Ya jangan begitu. Ini minta apa? Jadi kalau kita bermohon kepada Allah, hati kita itu ada kesadaran untuk khudu. Bukan lisan kita saja, hati kita. Khudu itu isinya tadzallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan satu kesadaran bahwa kita ini di hadapan Allah hina. Maka diulang lagi Rabbana, 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 Rabbana. Tentu karena ini permintaan, ada wattalabi dan permintaan. Ketundukan dan permintaan. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Asalnya Rabbana kan untuk tolab saja, minta. Tapi karena ini diulang, ada apa? Nah, ada satu kesadaran bahwa kita manusia yang begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan lagi dalam ayat ini, diulang lagi kata yang menunjukkan neraka. Dalam ayat 191 kan sudah dicantumkan neraka. Subhanaka faqina adzaban nar. Nar, neraka. Dalam ayat 192 diulang lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ulang lagi tuh. Enggak biasa-biasanya tuh Quran begitu. Allah tidak berfirman Rabbana innaka man tudkhilha. Enggak didomirin. Enggak dalam bentuk domir, kata ganti maksudnya. Diulang lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Bukan Rabbana innaka man tudkhilha faqad akhzaita. Enggak begitu. Padahal kalau dalam tata bahasa Arab kita sebut begitu udah benar kalimatnya. Ini diulang lagi. Kata atau kalau istilah Arab kalimat. Kalau kita kan kalimat itu susunan kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu bisa cuma satu. Jadi ada beda antara cara penyebutan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau kita kan kalimat apa? Susunan kata yang sempurna. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu bisa satu kata, isim saja, fiil saja, huruf saja, itu kalimat. Ini kata diulang lagi, an-nar, neraka. Tidak ada yang terulang atau tidak terulang yang tidak punya maksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Ini Allah berfirman dengan mengulang nar dalam dua ayat yang berturut-turut, bahkan nggak biasa dalam Quran,
untuk menunjukkan li syiddati ahwalin nar, bukan ahwal, ahwal. Li syiddati ahwalin nar. Karena dahsyatnya ahwalin nar. Neraka dengan ahwal, dengan gejolak-gejolaknya itu begitu, bukan sebatas berbahaya, ahwal, mengerikan. Li syiddati ahwalin nar, karena begitu mengerikannya neraka. Yang di warning, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan manusia semua. Oleh sebab itu diulang, agar kita ini yang melakukan dosa berhenti dari dosa, bermaksiat berhenti dari maksiat. Kita ganti dengan taat, khudu, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kalimat an-nar diulang berturut-turut dalam ayat ini. Ayat 191 dan ayat 192. Ini ada fi'il, kata kerja yang kita baca, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja. Apa? Ya, ada dakhala yadkhulu, ini adkhala yudkhilu. Dakhala yadkhulu, masuk. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Nah, ini memasukkan. Yang memasukkan Allah. Jadi bukan man tadkhul, tapi man tudkhil. Karena urusan surga dan neraka itu, kalau bahasa kita manusia, hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan memvonis. Meskipun ada orang mabok di pinggir jalan, jangan kita bilang kamu mah ahli neraka. Lu jangan. Dia masih hidup, siapa tahu pagi dia taubat, dan setelah taubat dia jadi orang soleh. Ternyata lebih soleh daripada kita yang ngatain. Mau apa coba? Jangan. Urusan surga neraka ini urusan adkhala yudkhilu, memasukkan, maksudnya urusan Allah yang masukin, bukan dakhala yadkhulu, bukan kita. Oleh sebab itu jangan memvonis. Kita ini ngajak, merangkul, memberikan wejangan, memberikan motivasi. Nah, ini penting buat kita. Ini barisnya kasroh. Kalau kita yang tidak mempelajari tata bahasa Arab, nahwu shorof, kita nggak berpikir ke sana, nggak. Tapi ini tentu masukan buat kita semua juga, apalagi buat para asatid seperti Ustaz Faisal, semua murid-murid yang ada di sini, Ustaz Edi, Ustaz Fakhri. Ini kok fil mudhari bukan domirnya itu, atau bukan harokat barisnya itu dhamma. Kalau fil mudhari kan dhamma barisnya. Meskipun bukan sulasi mujarrad, karena ini bukan sulasi mujarrad, ini mazid, adkhala yudkhilu. Karena ini kita bermohon kepada Allah, ya bukan yudkhilu tapi tudkhilu. Tud itu engkau, ya Allah, engkau memasukkan. Meskipun tak, ya adkhalta,
itu fi'il madhi. Fi'il mudhari tudkhilu. Tapi ini bukan tudkhilu, tudkhili. Ini untuk wawasan nahwu. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Kenapa kasrah? Karena asal kalimat ini majzum, dijazamkan sukun. Asalnya Rabbana innaka man tudkhil. Asalnya tudkhil. Kok dijazamkan? Karena man itu ini wawasan nahwu. Man itu huruf yang menunjukkan syarat. Man ini harfu syartin. Man ini harfu syartin. Karena ini syarat, ya fiilnya majzum. Rabbana innaka man tudkhil. Asalnya begitu. Lah, kok ini buktinya di Quran enggak majzum? Ora sukun, ora. Tapi man tudkhili. Karena ada aturan di dalam ilmu nahwu. Kalau ada iltiqa as-sakinain, dua kalimat yang disukunkan. Ini kan satu fi'il mudhari asalnya tudkhil. Terus an-nar juga karena dia ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, jadi dilebur. An-nar. Asalnya itu dua-duanya sukun asalnya. Jadi iltiqa'us sakinaini, dua sukun ketemu. Lah kalau dua sukun ketemu, kita ngotot, kagak ada dirubah, perubahan, nggak bisa dibaca. Bagaimana baca coba? Innaka man tudkhil. Terus narnya bagaimana dibaca? Nah, oleh sebab itu diberlakukan dalam kaidah undang-undang ilmu nahwu. Ini kudu ada yang dirubah barisnya. Nah, ada aturan kaidah dalam ilmu nahwu, fi'il mudhari itu yang tadi asalnya majzum, idza hurrika, kalau dia diberlakukan harokat, hurrika bil kasri, diharokatkan dengan kasrah. Itu udah undang-undang ilmu nahwu. Kok enggak tudkhilu? Para ahli nahwu tidak memberlakukan kalau fiilnya itu majzum, hurrika bid-dhammati, dengan dhammah. Lah kalau diberlakukan seperti itu berarti enggak, asalnya enggak majzum. Artinya belum diapa-apain. Masih perawan dong berarti. Begitu penjelasan dalam ilmu nahwu. Makanya ini dibaris kasrah karena awalnya majzum. Nah, fi'il mudhari yang majzum awalnya kalau diharokatkan dengan kasrah. Maka bunyinya Rabbana innaka man tudkhilin nara. Bukan tudkhilu atau tudkhila. Karena kalau tudkhila nanti ada lagi yang menasabkan, artinya amil yang menasabkan. Rabbana innaka, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau man tudkhilin nar, kalau ada orang yang Kau masukkan ke dalam neraka. Man tudkhilin nar. Di sini ada dua
yang menunjukkan penekanan. Penekanan itu dalam nahwu namanya taukid. Pertama inna, yang kedua qad. Innaka man tudkhilin nara faqad, ada qad. Ini menunjukkan penekanan. Dalam ilmu nahwu namanya taukid. Taukid. Untuk menunjukkan lil ihtimam, lil ihtimami bimaksudil ayati, agar kita ini ihtimam, memperhatikan tujuan ayat ini. Tujuan ayat ini mengembalikan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bermaksiat. Lil ihtimam bimaksudil ayat, agar kita punya perhatian dengan tujuan ayat ini, yaitu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata atau kalimat yang menunjukkan taukid, penekanan. Mana? Inna dan qad. Agar kita bisa merenungkan ayat ini. Jadi kita bahas satu-satu. Rabbana inna. Kalau ka itu domir, ka itu anta, kamu. Rabbana innaka man tudkhilin nara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memiliki hak untuk memasukkan orang ke dalam surga atau neraka. Dan ketika ada orang yang Kau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, faqad akhzaitah. Orang tersebut, ya Allah, faqad akhzaitah, ai ahantah. Berarti orang itu telah Engkau hinakan. Ahantah. Tapi ada penjelasan dalam tafsir Qurtubi, ini bukan sebatas ahanta, ai wa faddahtahu, dan Kau permalukan. Kau hinakan ya Allah, dan Kau permalukan. Ala ru'usil khalqi, di depan makhluk, di depan orang banyak. Di mana? Di akhirat kelak. Jadi terbuka, bukan dikemplangin dia sendiri-sendiri. Kata orang Bekasi, dewek-dewek dalam satu kamar. Dikemplangin di depan, diazab di neraka di depan banyak orang. Makanya kalimatnya akhzaitah. Jadi akhzaitah itu punya muatan makna. Orang yang masuk neraka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipermalukan oleh Allah di depan banyak orang. Di akhirat, kalau di sini orang yang bermaksiat boleh jadi orang lain nggak tahu, bisa diumpetin di depan manusia. Tapi kalau di akhirat, bagaimana mau diumpetin? Nggak bisa. Nah, ini agar kita semuanya ketika baca ayat faqad akhzaitah, wah, yang mau berbuat jelek nggak jadi. Kenapa? Besok bukan cuma di azab oleh Allah, tapi juga dipermalukan kita oleh Allah. Faqad akhzaitah. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu terjadi. Cepat-cepat kita ini di musim hujan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan satu penjelasan termasuk semalam di depannya Masjid Igor, taklim ngaji. Banjir itu apapun namanya, apa peringatan dari Allah ataukah ini azab dari Allah,
nggak akan terjadi kalau manusia itu tidak bermaksiat. Nggak akan terjadi. Kenapa? Yang punya hujan Allah. Hujan sejam, semenit, 1 hari, 12 jam, terserah Allah. Itu hak Allah. Jadi manusia mau bikin dam, bendungan selebar apapun, setinggi apapun, secanggih apapun, kalau Allah murka nggak ada yang bisa bela. Itu yang namanya apakah dam, bendungan, banjir kanal, ataukah gorong-gorong, ataukah penampung air seperti danau buatan, nggak bisa. Buatlah manusia secanggih-canggihnya. Kalau Allah berkehendak, tapi kehendak Allah tentu itu berbarengan dengan keadilan Allah. Karena manusia udah lupa, lalai kepada Allah, nggak ada yang bisa bendung, tetap aja banjir. Bisa. Jadi yang bisa nahan, gampangannya gitu, yang bisa nahan azab Allah itu bukan kecanggihan, tapi ketaatan. Nggak bisa. Besok bikinlah bendung yang gede itu. Jangan kan sampai berapa meter. Kalau perlu bikin 5 kilo tingginya. Kalau manusia maksiat nggak bisa itu. Habis juga. Kan kita semua udah baca Quran. Itu umatnya Nabi Nuh. Anaknya. Pikirannya logika. Disuruh naik perahu nggak mau. Apakah perahu bisa menyelamatkan perahu Nabi Nuh? Enggak bisa sebenarnya. Segede apa sih perahunya Nabi Nuh? Kapalnya Nabi Nuh segede apa sih? Ya walaupun besar, tapi enggak bisa nyelamatin, enggak bisa. Kenapa bisa selamat itu orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh? Karena itu orang taat, gitu loh. Bukan soal kapalnya, soal taatnya. Yang satu lagi naik gunung, gedean mana gunung sama kapal? Lah gedean jauh kemana-mana gunung. Ini dia berpikirnya logika. Orang maksiat tapi berpikirnya logika. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Saya akan sa'awi. Sa'awi itu bukan cuma arti naik. Saya akan minta perlindungan kepada gunung. Awi. Jadi sa'awi itu artinya bukan sa'as'ad doang, Saya mau naik gunung bukan sekedar naik, dia minta ma'wa. Ma'wa itu tempat perlindungan. Bapak, saya akan naik gunung, saya mau berlindung dengan gunung itu dari banjir yang sekarang sudah mulai naik ini, Abah. Dikasih tahu sama bapaknya Nabi Nuh. Nah, la asimal yauma min amrillah. Hari ini nggak ada yang selamat dari azab Allah. Walaupun kamu naik gunung, gunung sama perahu sama kapal sama gedean gunung kemana-mana, bisa nyelamatin nggak? Nggak bisa nyelamatin. Gunung tuh naik, air naik di atas gunung, bayangin coba. Kita ini mikir, nggak ada yang bisa nyelamatin manusia itu dari apapun. Termasuk sekarang hujan dan segala macam. Manusianya yang congkak, sombong, pelit segala macam. Coba kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan ini jadi sayyiban nafi'an, curahan yang bermanfaat. Ini kita nih lagi ngaji tafsir, ngaji Quran. Ada Ustaz Faisal yang hafal Quran. Itu kalimat hujan bahasa Arabnya mator. Ya, hujan itu bahasa Arabnya matar. Tapi kalau kita baca Quran, itu kalimat amtir alaina, kalimat yang menunjukkan matar, isinya azab semua. Ini ada yang hafal Quran tuh. Matar itu kalimat dengan berbagai redaksinya dalam Quran, tapi akar katanya matar. Itu isinya azab semuanya.
Kalau curahan dari atas langit yang isinya bukan azab disebut oleh Allah ghaith. Al-ghaith, ghaith. Kok al-ghaith nggak mator? Karena al-ghaith itu ada muatan arti pertolongan. Yang ketiga yang sifatnya umum di Quran, ma, air. Kalau ma itu sifatnya umum. Tapi kalau bicara soal matar, amtir alaina, matarus saw, itu isinya azab. Quran itu kedalaman isi Al-Quran dalam pemilihan kata, pemilihan kalimat. Tujuannya apa? Nah, yang turun dari langit kita tinggal mau pilih apa, ma, ghaith, matar, mau pilih yang mana? Tinggal kita. Tinggal kita maksudnya kita kalau taat apakah maksiat. Nah, kalau air mah jatuh sama aja dari langit. Air. Cuman masalahnya porsinya sama durasinya. Ya. Hujan biarkan, memang itu Allah kasih rahmat buat kita. Yang penting jangan sampai jadi azab. Banjir yang berbahaya buat kita. Segala macam. Bukan urusan sekarang ini rumah udah banyak, enggak juga. Kadang-kadang kita mikir pakai otak lagi. Kenapa banjir? Ya karena sekarang rumah udah padat. Betul juga, tapi itu isinya logika namanya. Akhirnya apa, kita nggak taat-taat juga kepada Allah. Kalau kita mikir begitu doang, apa eman? Bagi Allah mau rumah padat, mau rumah kagak padat, semuanya sawah. Kalau emang turun adab, turun aja. Allah dengan kemahakuasaannya punya cara tersendiri bagaimana menyelamatkan kita. Walaupun katanya rumah itu udah kagak ada serapan air, ada cara Allah yang manusia nggak bisa, nggak tahu. Ada aja cara Allah bagaimana orang itu bisa sembuh, bagaimana orang itu bisa selamat, yang logika kita nggak masuk gitu. Jadi kita ini harusnya begitu, jangan ngeributin masalah segala gorong-gorong, serapan air, ada segala macam, sampai ada pansus banjir. Ya silakan buat begitu, tapi jangan sampai memelihara kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, kita memang udah musim hujan, ya hujan. Malah kita sangat memerlukan hujan. Allah aja berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Quran. Allah jadikan segala sesuatu itu dari air. Ja'alna minal ma', kami jadikan minal ma' dari air, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Dan air ini memang salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi yurikumul barq, dalam surah Ar-Rum ayat 24. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfaw wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Emang tanda kebesaran Allah. Kemarin lagi musim panas pengen hujan. Udah kekeringan, jerit. Ya. Jangankan sanyo, jet pump aja udah keluarnya kecil. Ada yang udah kagak keluar. Nah, giliran hujan jerit lagi. Medland banjir no ekor rumahnya. Nah, biar nggak banjir, nggak ada jalan lain. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sayyiban nafi'an, curahan yang bermanfaat, tidak menimbulkan malapetaka dan bencana apapun semua. Kembali lagi,
Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, orang yang kau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, berarti orang itu sudah kau hinakan dan sudah kau permalukan di depan makhlukmu, di depan banyak orang kelak pada hari kiamat. Sebelum itu terjadi, dan jangan sampai terjadi, mumpung kita masih hidup di dunia, kita semuanya ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ulil albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya zikir dan fikir, ingat Allah dan merenung ciptaan Allah yang bermuara pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini ada yang dimasukkan ke dalam siksanya, azabnya, nerakanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ada tadi penjelasan dalam tafsir Jalalain, ada kalimat lil khuludi fiha. Ya Allah, kau masukkan itu orang-orang yang memang kau takdirkan khulud, kekal. Ya, betul penjelasan Imam Suyuti. Namun begini, tafsir ini kan banyak, ya. Siapapun yang masuk neraka, apakah dia orang kafir yang memang khulud, kekal di dalamnya, atau dia bukan orang kafir, berarti orang yang Islam tapi ansat, bermaksiat. Siapapun yang masuk neraka, apakah dia orang muslim atau tidak muslim, berarti dia sudah terhina dan dihinakan. Ketika dia masuk neraka, meskipun udah di backlist kemudian dikeluarin, tapi ketika dia dimasukin itu berarti dia terhina. Siapapun dia, apakah khulud atau tidak khulud, nerakanya kekal atau tidak kekal, siapapun yang ada di situ nyemplung, berarti dia terhina. Faqad akhzaita. Kalau penjelasan dalam tafsir Jalalain itu untuk yang khulud saja. Tapi saya katakan tadi, tafsir ini banyak. Dan semua ulama tentu kita hormati penjelasannya. Siapapun yang nyemplung ke situ terhina. Nah, kita mohon kepada Allah jangan sampai kita mampir, jangan sampai. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Ya, dia pikir surga dan neraka itu kayak di dunia. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, kita enggak masuk neraka ya paling berapa hari. Dikira enak. Walaupun cuma berapa hari, gampangannya begitu. Enggak, jangan. Itu enggak bisa dibandingkan dengan siksa dunia, jangan pakai gitu. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya langsung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya udah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Suruh sholat, suruh ngaji, suruh sedekah, infak, zakat, keluarin, selesai. Kalau kita kebanyakan tarsok atau anu banyak keperluan, ini lagi sibuk, keburu mati santoso. Kalau udah mati, dia nanti isinya nggak tobat, siapa yang menolong? Wa ma lidzalimina min ansar. Wa ma lidzalimina min ansar. Imam Suyuti memberikan penjelasan al-zalimin itu al-kafirun. Betul, karena emang al-kafiruna humul zalimun. Ya, Quran, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Tapi ayat ini juga berlaku umum.
orang dimasukkan ke dalam neraka berarti memang dia orang yang zalim. Ketika udah ada di dalam neraka, kalau dia orang yang bermaksiat, kalau belum waktunya, ya belum dikeluarin. Durasinya dulu, tergantung maksiatnya. Tapi yang bisa naker durasi sampai dia dikeluarin, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa ngitung matematika, nggak bisa. Itu udah Allah, karena kedalaman hati manusia, taatnya atau maksiatnya, cuman Allah yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Ada tuh kitab namanya apa? Al-Mawa'idul Usfuriyah. Al-Mawa'idul Usfuriyah. Kitab di pesantren, tipis. Namanya kitab Usfuriyah. Usfuriyah. Usfur artinya burung. Karena di awal hadis itu ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab masuk surga bukan karena jadi khalifah. Kenapa? Karena nyelamatin burung. Ada bocah punya burung, ditaruh di kandang. Umar datang, "Nak, burung itu bapak beli ya?" "Ya boleh, segini." "Lepasin deh." Dilepasin. Karena itu Umar dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi kitab namanya apa? Usfuriyah. Usfuriyah. Udah ada bahasa Indonesianya malah itu. Beli dantar di Mbah Google, cak. Ada terjemahannya tuh. Usfuriyah. Di situ ada kisah juga di zaman Nabi Musa. Ada orang mati karena dia menurut kacamata orang itu, orang ini kagak bener, matinya nggak dikuburin, dilempar kemana? Ke tong sampah. Tapi Nabi Musa dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, itu ada kekasihku tuh, dilempar sama orang ke dalam tong, ambil dia." Orang-orang berpikir ini secara kasat mata orang nggak benar, tapi orang nggak ada yang tahu kedalaman hati orang. Ternyata itu orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia berbuat kebaikan ngumpat yang orang lain nggak tahu. Yang ditunjukkan di depan orang mungkin tawa-tawanya dia, selengeannya dia, ya, atau gayanya dia kayak begitu aut-autan, gampangan begitu dah. Ya, seperti seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, raja langit. Di bumi nggak tahu, di bumi orang nggak ada yang lirik, tapi dia ternyata penguasa langit. Artinya penguasa langit dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Ya, bicara ketakwaan, kebaikan itu fisri wal alan. Kelihatan atau nggak kelihatan tetap kita. Contoh misalnya infak. Kita infak nggak usah ngumpat, nggak usah. Belajar ikhlas. Kita infak, ketahuan orang nggak usah ngumpat, nggak usah. Ya udah biarin aja. Lantar kalau begitu kita masuk ke setan. Infak, infak dilihat orang, ngumpet bisa akhirnya nggak jadi loh. Infak nih, mau infak dilihat orang, nggak jadi. Terus mau dikasih lagi, dikasih tahu sama setan, udah nggak usah. Ntar lu ketahuan orang lagi loh, tuh. Akhirnya emang nggak jadi, berangkatnya malah ke mall. Artinya kita mau berbuat baik, mau orang tahu kagak tahu, tetap gitu loh, tetap aja. Ya, kita berbuat baik, urusan nanti kita misalnya belum ikhlas, itu wajar lah, karena namanya kebaikan itu apa? Proses. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau udah tadi dihinakan oleh Allah, wa ma lidzalimina min ansor. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang bermaksiat itu masuk juga zalim. Kalau udah nyemplung, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa menghalangi. Istilah Imam Suyuti, yamna'unahum min adzabillah, nggak ada yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman Allah, ya udah kita bicara bagaimana kita ini taat, tunduk, patuh, dan mudah-mudahan kita termasuk yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan lagi.
kalimat Rabbana innana sami'na munadiyan. Ini penjelasan para pakar tafsir juga sangat luas dan sangat indah. Ada munadiyan yunadi lil iman. Kenapa ini Edi tidak yunadi ilal iman, tapi yunadi lil iman. Kok ada munadiyan yunadi? Itu satu keindahan kata dalam Quran. Bagaimana ini penjelasannya? Minggu depan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu depan.